Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas film yang menceritakan tentang aksi petugas penegak hukum di masa depan yang memburu para penjahat tanpa ampun. Film ini berjudul Dredd yang rilis pada tahun 2012 lalu. Film ini disutradari oleh Pete Travis, dibintangi oleh Karl Urban, Olivia Thirlby, Wood Harris, dan beberapa aktor lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dredd. Semangka. Di masa depan, peperangan yang dahsyat membuat tanah-tanah di bumi menjadi gersang dan penuh dengan radiasi. Di tengah-tengah tanah yang tandus, di sebelah timur Amerika, terdapat satu kota yang sangat besar berpenghuni 800 juta manusia. Dikelilingi tembok-tembok raksasa penangkal radiasi, Megacity One dipenuhi dengan gedung-gedung tua dan gedung-gedung pencakar langit yang baru. Dari padatnya populasi Megacity One, tingkat kejahatan di sana sangatlah tinggi, yaitu 17.000 kali dalam satu hari. Penduduk sipil ketakutan untuk keluar rumah. Satu-satunya penegak hukum yang bertugas mengendalikan situasi adalah para judges. Mereka adalah polisi yang bertindak sebagai hakim, sekaligus mengeksekusi penjahat di tempat. Seorang komandan judges yang bernama Dredd berpatroli di jalanan kota. Dia mendapatkan laporan beberapa penjahat mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan. Dredd pun langsung mengejarnya. Di dalam mobil van, 3 orang penjahat sedang memakai narkoba jenis baru. Narkoba itu disebut slow-mo. Narkoba itu mampu membuat penggunanya merasakan sensasi slow motion. Dredd mengejar mereka. Para penjahat itu tidak segan-segan menembaki Dredd. Dredd berhasil menghindar. Para penjahat itu juga tega menabrak orang yang menghalangi mereka. Melihat kejadian itu, Dredd pun marah. Dredd menembak ban mobil van tersebut dan membuatnya terguling. Setelah diteliti, terlihat tubuh 2 orang penjahat yang sudah tidak bernyawa. Satu penjahat berhasil lolos, dia kabur masuk ke dalam mall. Di dalam mall, penjahat itu menembaki warga yang menghalanginya. Dredd mengejarnya sampai ke dalam. Dia menelusuri hingga masuk ke dalam sebuah restoran. Di dalam restoran, penjahat itu menyandra seorang koki. Dia memperingatkan Dredd untuk tidak menangkapnya atau dia akan membunuh sandranya. Dredd menyebut kalau hukum bagi penjahat itu adalah hukuman mati karena dia membunuh banyak warga tidak bersalah dan menembaki petugas. Dredd langsung menembak mulut si penjahat dan seketika membuat kepalanya gosong terpanggang. Dredd menghakiminya di tempat. Di dalam markas judges, Dredd diberitahu oleh pimpinannya untuk melatih seorang anggota baru. Orang itu bernama Anderson. Sang pimpinan memberitahu kalau sebenarnya Anderson gagal dalam tes tertulis, namun dia memiliki kemampuan khusus. Anderson adalah seorang mutan. Anderson memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Sang pimpinan ingin Dredd melatihnya dan menilai apakah dia cocok untuk bertugas sebagai judges atau tidak. Sang pimpinan ingin memberi gadis itu satu kesempatan lagi. Dredd kemudian mengajak Anderson untuk langsung terjun di lapangan sebagai tes akhir menjadi petugas judges. Di tempat lain, di dalam apartemen Peachtrees, lantai paling atas, seorang ketua gangster yang bernama Mama sedang asik menikmati narkoba slow-mo. Mama diberitahu oleh anak buahnya bahwa ada beberapa orang yang nekat menjual narkoba di wilayahnya. Dengan dingin, Mama menyuruh anak buahnya untuk menguliti dan melempar mereka ke bawah. Di bawah, para penduduk dikejutkan dengan jatuhnya 3 tubuh dengan kondisi yang mengenaskan. Kejadian di Peachtrees tersebut masuk ke dalam laporan para judges. Anderson sebagai pemula memilih untuk menyelidiki kejadian di Peachtrees tersebut. Mereka berdua pun langsung menuju ke sana. Di depan Peachtrees, Dredd menjelaskan kalau gedung itu dihuni oleh 75.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga miskin dan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Dredd lalu bertanya kepada Anderson kenapa dia ingin menjadi judges. Anderson menjawab kalau dia ingin melindungi dan melayani kota. Dia adalah seorang yatim piatu dan dulu dibesarkan di tempat kumuh seperti Peachtrees. Dia ingin membantu orang-orang yang lemah. Dredd dan Anderson memeriksa 3 mayat yang barusan jatuh. Dibantu seorang petugas medis yang bekerja di puskesmas gedung tersebut, Dredd mendeteksi kalau para korban mengkonsumsi slow-mo sebelum jatuh. Dengan mengkonsumsi slow-mo, saat dilempar, mereka akan merasa seperti terjun di lembah yang sangat dalam, dan itu membuat tubuh mereka hancur sesampainya di tanah. Anderson meneliti kalau kejadian itu sengaja dilakukan oleh suatu geng untuk menakut-nakuti penduduk yang tinggal di sana. Sang petugas medis memperingatkan mereka berdua untuk berhati-hati terhadap anggota geng, khususnya dengan klan Mama, karena itu adalah geng penguasa di Peachtrees. Dia adalah bekas pelacur. Mucikarinya berusaha membunuhnya karena sudah tidak berguna, namun gagal. Mama berhasil membalas dendam dan membentuk klan.
Karena kelompoknya sangat sadis, lambat laun klan Mama berhasil menguasai seluruh gedung Peachtrees dari tangan geng-geng lain yang ada di sana. Dari lantai 1 sampai lantai 200 kini dikuasai oleh klan Mama. Dredd menemukan info jika para korban berasal dari lantai 39. Dia dan Anderson kemudian memulai penyelidikan di sana. Di lantai 39, di dalam sebuah ruangan, beberapa pemuda sedang melakukan pesta slow-mo. Mereka merasakan efek obat itu yang membuat dunia terasa melambat. Di luar, Dredd dan Anderson mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dredd memasang peledak di pintu dan boom, pintu pun meledak. Dredd dan Anderson menembaki para penjahat yang mencoba melawan. Dengan mudah, mereka berhasil dilumpuhkan. Dredd menyuruh Anderson melapor pada pimpinan bahwa mereka berhasil mengamankan beberapa anggota geng yang sedang berpesta narkoba. Di saat Anderson memborgol salah satu anggota geng, dengan kemampuan psikisnya, Anderson mendeteksi kalau orang itu adalah orang yang telah menguliti dan melempar 3 orang yang sebelumnya mereka teliti di bawah. Orang itu mengaku bernama Kay. Saat Dredd bertanya siapa yang memerintahkannya, Kay tutup mulut, tidak mau bicara. Dredd lalu menyuruh Anderson membawa Kay ke kantor untuk diinterogasi. Di atas, anak buah Mama melihat petugas membawa Kay berjalan keluar gedung. Mama yang mendengarnya pun marah. Mama menganggap lebih baik Kay dibunuh saja. Jika Kay sampai buka mulut ke kepolisian, maka semuanya akan kacau. Mama kemudian memerintahkan anak buahnya menyerang ruang kontrol gedung dan membunuh mereka yang sedang berjaga di sana. Anak buah Mama lalu menyabotase ruang kontrol. Mama lalu memerintahkan anak buahnya untuk mensabotase akses protokol keamanan gedung. Mereka mengaktifkan mode perang. Hal itu mengakibatkan pintu-pintu dan jendela-jendela di seluruh gedung ditutup oleh baja yang tebal dari atas sampai bawah. Gedung itu pun terisolasi seluruhnya. Mama kemudian berbicara lewat pengeras suara. Dia menyuruh semua anggota geng di gedung tersebut untuk membunuh 2 orang petugas yang menangkap anak buahnya. Setelah 2 petugas itu terbunuh, baru Mama akan membuka kembali gedung tersebut. Mama menyuruh para warga sipil untuk masuk ke dalam ruangan dan tidak mengganggu sampai perburuan ini selesai. Jika tidak, para anak buahnya tidak segan-segan untuk menyingkirkan mereka. Seketika gedung itu pun menjadi sepi. Dredd dan Anderson kesulitan menghubungi markas karena sinyal mereka terhalang perisai gedung. Mendengar ada beberapa orang yang datang, Dredd lalu melempar bom gas dan menembaki para anggota geng tersebut. Di lantai atasnya lagi, Dredd dan Anderson dihadang oleh beberapa anggota geng. Dredd lalu melempar granat cahaya ke arah gangster itu. Setelah meledak, Dredd dan Anderson pun menembaki mereka. Terlihat ada 1 anggota geng yang masih hidup. Dredd lalu menyuruh Anderson mengeksekusinya karena berusaha membunuh petugas. Anderson pun langsung menembaknya hingga tewas di tempat. Dredd lalu meminta tolong sang petugas medis untuk membukakan pintu. Namun sang petugas medis menolak untuk membantu karena menurutnya akses Peachtrees sudah ditutup. Tidak ada yang bisa membantu mereka berdua. Dredd dan Anderson tidak bisa diselamatkan lagi. Dredd lalu menyuruh Anderson untuk siaga dan menghemat peluru. Jangan menembak kecuali terpaksa. Mereka berdua pun kembali bergerak dengan membawa Kay sebagai tawanan. Di saat mereka berdua terkepung di depan sebuah pintu, dengan kemampuan psikisnya, Anderson mengetahui nama pemilik apartemen. Dia pun memanggilnya dan berhasil. Orang itu membukakan pintu. Dredd dan Anderson pun masuk menghindari kejaran para anggota gangster. Sang penghuni apartemen yang ketakutan itu mengaku tidak akan membunyikan alarm. Dia hanya ingin Dredd dan Anderson pergi, tidak mengganggu keluarganya lagi. Wanita itu memberitahu bahwa ada lift yang berfungsi di sekitar sana. Saat akan pergi, Anderson melihat sebuah foto. Ternyata suami wanita itu adalah orang yang baru saja dia eksekusi. Anderson pun shock. Anderson dan Dredd kemudian pergi menggunakan lift menuju atas. Di atas, Mama diberitahu anak buahnya kalau 2 petugas incarannya telah berhasil melumpuhkan 30-an anak buahnya tanpa terluka sedikit pun. Mama lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan 2 petugas itu di lantai mereka berada. Di saat Dredd dan Anderson sedang berjalan, tiba-tiba dari atas turun besi kerangkeng mengurung mereka di lantai tersebut. Mama lalu menghubungi anak buahnya untuk menyiapkan kejutan. Dredd kemudian menyuruh Anderson membawa tawanannya ke dekat lift, sedangkan dia akan menyusuri lantai itu dan memeriksa. Dredd berjalan menyusuri lorong yang sepi. Semua orang ketakutan bersembunyi di dalam rumah. Saat melihat ke seberang lorong, di sana sudah siap Mama dan anak buahnya menyalakan 3 buah Gatling gun. Senjata itu mampu menembus apapun, menembus tembok dan baja. Semua warga di lantai tersebut menjadi korban. Dredd berlari ke arah Anderson. Mama menembakkan Gatling gun secara membabi buta, menewaskan semua warga yang ada di sana.
Di depan, Dredd melihat seberkas cahaya. Dredd lalu menyuruh Anderson untuk berlari ke arah cahaya. Mereka pun berhasil lolos, keluar, melompat dan jatuh tepat di arena skate gedung itu. Melihat depannya porak-poranda, Mama menghentikan serangannya. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Namun setelah diperiksa, anak buah Mama tidak berhasil menemukan tubuh Dredd dan Anderson. Di dalam skatepark, sinyal komunikasi kembali pulih. Dredd menghubungi kantor untuk mengirimkan bala bantuan ke gedung Peachtrees. Dredd kemudian kembali masuk ke dalam gedung. Terdengar beberapa kali suara tembakan. Di depan Mama, Dredd melempar salah satu anak buahnya ke bawah. Mama yang melihatnya pun murka. Di dalam suatu ruangan, Dredd yang kesal, penasaran kenapa Mama tega membunuh orang satu gedung untuk mencegah dirinya membawa seorang tawanan ke kantor judges. Dredd berniat menginterogasi Kai sendiri. Kai tetap tidak mau buka mulut. Anderson kemudian meminta biar dia saja yang menginterogasi Kai. Dengan kemampuan psikisnya, Anderson masuk ke dalam pikiran Kai. Di sana dia melihat sebuah fakta mengejutkan. Anderson berkata pada Dredd, jika ternyata gedung Peachtrees adalah tempat produksi semua narkoba slow-mo yang beredar di penjuru kota. Mama adalah gembong utamanya. Di luar gedung, 2 orang petugas berusaha masuk. Namun Mama memerintahkan anak buahnya untuk mencari alasan dan menolak untuk membukakan gerbang. Di atas, Dredd memberitahu Anderson kalau saat ini tujuan misi mereka berdua sudah berubah. Jika Mama benar-benar gembong utama narkoba slow-mo, mereka akan menghakimi Mama saat ini juga. Mereka berdua pun kembali bergerak. Saat sedang memeriksa peta gedung, Dredd dan Anderson disergap oleh 2 orang anggota geng muda. Di saat Dredd dan Anderson lengah, Kai berhasil menangkap Anderson dan membawanya masuk ke dalam lift. Kai membawa Anderson masuk ke dalam markas Mama. Di sana, Mama malah memarahi Kai. Seharusnya Kai membunuh 2 petugas itu dari awal, atau kalau tidak bunuh diri saja. Mama menyuruh anak buahnya untuk menembak Anderson tanpa menganiayanya agar petugas yang menemukan tubuhnya nanti tidak curiga dan menganggapnya tewas karena terkena baku tembak antar geng. Di tempat lain, Dredd menghack alat komunikasi dan berbicara melalui pengeras suara. Dredd berkata kalau hukum ada di tangannya. Mama telah bersalah membunuh warga tidak berdosa, membuat narkoba slow-mo dan mendistribusikannya. Hukuman bagi Mama adalah hukuman mati. Dan siapapun yang menghalanginya menegakkan hukum akan dianggap bersalah dan Dredd tidak segan-segan membunuhnya. Anak buah Mama kemudian berhasil mendeteksi lokasi Dredd berada. Mereka pun mengepung Dredd dan menembakinya, namun tidak ada perlawanan sedikit pun. Setelah dibuka, ternyata itu adalah tubuh salah satu anggota geng tersebut. Dari jauh, Dredd menghujani mereka dengan senjata pelontar api. Anak buah Mama yang melihatnya itu pun ketakutan. Mama kemudian menyuruh anak buahnya yang lain menghubungi bala bantuan. Beberapa saat kemudian, di luar datang 4 petugas menuju gedung Peachtrees. Di depan gedung, 4 orang itu menyuruh 2 orang petugas yang sudah ada di sana untuk kembali ke markas. 4 orang itu dengan mudah bisa masuk ke dalam gedung. Di dalam, sang petugas medis muncul memberitahu kronologi kejadian sebenarnya. Namun tidak disangka, para petugas itu malah membunuh petugas medis tersebut. Para petugas itu kemudian menemui Mama di dalam markasnya. Mereka meminta imbalan 1 juta kredit jika mereka bisa menyingkirkan Dredd. Mereka lalu menyuruh salah satu petugas untuk mengeksekusi Anderson. Di tempat lain, Dredd menyusuri lorong menembaki para anggota gangster hingga amunisinya hampir habis. Saat sedang menyusuri lorong, Dredd bertemu dengan salah satu petugas. Saat bertanya, orang itu tidak menanyakan kabar rekan Dredd. Dredd pun curiga. Tiba-tiba petugas itu menyerang Dredd. Mereka pun berkelahi. Dengan susah payah, Dredd berhasil membunuh petugas tersebut. Di tempat lain, Kai mengambil senjata milik Anderson dan berniat akan mengeksekusinya. Saat Kai menarik pelatuk, senjata itu malah meledak. Senjata itu ternyata menggunakan sensor fingerprint. Hanya para petugas yang bisa menggunakannya. Anderson menendang Kai dan kemudian kabur. Anderson melumpuhkan beberapa anggota geng dan mengambil senjata mereka. Seorang petugas kemudian diperintah Mama untuk mengejar Anderson. Sementara itu, Dredd berhasil menemukan lokasi pabrik slow-mo berada. Dia menembaki anggota geng yang berjaga. Hal itu membuat para pekerja yang lain kabur. Di pabrik tersebut, Dredd bertemu dengan 2 orang petugas korup. Mereka berdua mengepung Dredd dan terjadi adu tembak. Peluru Dredd tinggal 1. Dia gunakan untuk menembak 1 petugas dan berhasil. Dredd kemudian berusaha bersembunyi karena pelurunya telah habis. Di tempat lain, Anderson dihadang oleh seorang petugas. Karena bisa membaca pikiran, Anderson langsung menembak petugas korup itu hingga tewas.
Di tempat lain, Dredd bersembunyi di balik tembok. Petugas itu menembaki tembok hingga tembus dan berhasil mengenai perut Dredd. Dredd pun tumbang tidak berdaya. Di saat orang itu akan mengeksekusi Dredd, dari belakang Anderson menembakinya hingga tewas. Dredd lalu mengobati dirinya dengan alat medis yang dia bawa. Dredd menjahit lukanya sendiri. Dredd dan Anderson mengambil amunisi musuh dan mulai beraksi kembali. Dredd dan Anderson menangkap salah satu anak buah Mama. Dia adalah hacker yang meretas gedung. Orang itu ketakutan dan memberitahu lokasi persembunyian Mama. Dia memberitahu kode untuk membuka pintu persembunyian. Anderson mendeteksi kalau orang itu tidak bersalah. Dia hanya korban. Anderson pun kemudian membebaskannya. Mereka berdua kemudian berjalan menuju ruang persembunyian Mama. Kode pun dimasukkan dan mereka pun mulai masuk. Mereka melumpuhkan beberapa anak buah Mama yang berjaga. Hingga akhirnya mereka berdua ada di hadapan Mama. Terjadi adu tembak. Anderson terkena di bahunya. Mama kemudian menjelaskan kalau dia saat ini memakai gelang sensor. Di saat jantungnya berhenti berdetak, sensor itu akan memicu semua peledak yang ada di dalam gedung. Tidak terpengaruh gertakan, Dredd menembak perut Mama. Dredd lalu memberi Mama narkoba slow-mo dan kemudian melemparnya keluar gedung. Efek dari obat membuat waktu di sekitar Mama terasa melambat. Detak jantungnya pun melambat. Mama terbang meluncur hingga hancur di bawah. Di bawah, gelang Mama bereaksi. Bukannya meledak, hal itu malah membuat perisai di seluruh gedung terbuka. Saat akan keluar, Dredd ditanyai pimpinan mengenai penilaian praktek lapangan Anderson. Dredd lalu menjawab kalau Anderson telah lulus tes dan layak menjadi petugas penegak hukum Judges. Ternyata misi barusan adalah misi yang biasa dilalui Dredd sehari-hari. Dan berakhirlah alur cerita film Dredd ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!